Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah lanjutan daripada rangkaian serial video tuntunan wudu. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tuntunan wudu sebanyak 20 episode. Hari ini kita mulai rubrik baru, yaitu fikih mandi wajib. Sebagaimana urutan dalam kitab-kitab fikih, setelah membahas wudu, mengusap dua khuf, kemudian kita membahas tentang fikih mandi wajib atau juga yang biasa dengan istilah mandi janabah gitu. Jadi ini adalah rubrik baru teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan ada ilmu yang jadi tambahan, ilmu bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan pada episode pertama ini kita akan bahas istilahnya yang benar tuh mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub gitu. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan apa nama yang benar, kita harus tahu dulu teman-teman yang dirahmati Allah bahwa mandi secara bahasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ghusl. Ghainnya dhammah, ghusl, bukan ghusl. Kalau ghainnya fathah, ghusl itu artinya membasuh anggota tubuh wudu itu. Tapi kalau mandi itu ghusl. Ghusl itu secara bahasa yaitu jaryanul ma 'alal badan, mengalirkan air ke seluruh badan. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah itu tidak ada bedanya dengan makna bahasa, hanya saja dalam penggunaan istilah syariat, penggunaan istilah fikih begitu. Jaryanul ma 'alal badani biniyatin makhsusah, mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang khusus. Beberapa ulama mensyaratkan syarat khusus dengan niat khusus. Jadi makna bahasa dan makna istilah syariat untuk kalimat ghusl atau mandi itu punya makna yang sama. Sama-sama mengalirkan air ke seluruh tubuh. Bedanya secara bahasa itu mutlak begitu saja, tapi dalam makna syariat pengaliran air ke seluruh tubuh itu harus didasari dengan niat yang khusus, niat tertentu, tentunya niat untuk ibadah. Yang kedua dengan syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat di mana mandi ini masuk dalam kategori ibadah. Ada syarat yang membuat kalau tidak terpenuhi maka mandi ini seperti mandi biasa pada umumnya begitu. Jadi maka itu kemudian penyebutannya biasa dengan istilah sebutan mandi junub. Disebut dengan mandi junub karena mandi ini adalah mandi untuk mengangkat atau mandi yang diwajibkan bagi orang yang junub. Orang yang junub itu orang yang keluar air maninya atau orang yang berhubungan badan dengan pasangannya. Dia harus mandi karena apa? Karena dia junub. Kenapa junub wajib mandi? Untuk mengangkat hadas besar yang dihasilkan dari janabahnya tersebut. Mandi junub atau mandi janabah itu sama. Jadi mandi yang diwajibkan bagi orang yang junub untuk mengangkat hadas besar yang dihasilkan karena junubnya agar dia menjadi suci kembali. Jadi mandi junub itu betul, mandi janabah juga betul, atau dengan istilah mandi besar. Nah, mandi besar juga sama. Mandi besar itu adalah mandi yang diwajibkan untuk mengangkat hadas besarnya. Jadi mandi itu diwajibkan karena dia sedang berhadas besar. Dan yang menyebabkan hadas besar itu banyak. Selain dia junub, haid, nifas itu juga bagian daripada hadas besar. Maka harus disucikan badannya dengan apa? Dengan mandi. Kenapa mandi? Ya memang syariatnya seperti itu. Hadas kecil diangkat dengan wudhu, hadas besar diangkat dengan mandi. Namanya mandi apa? Namanya sih mandi aja sebenarnya. Cuman beberapa orang menyelipkan kalimat junub, janabah atau mandi besar supaya ada identifikasi. Ini mandi khusus, mandi ibadah yang gunanya mengangkat hadas besar. Tapi saya lebih suka dengan istilah mandi wajib. Atau dalam kitab fikih disebut dengan istilah al-ghusl mafruḍ gitu. Jadi mandi wajib, mandi yang memang diwajibkan, jadi lebih umum. Kalau dikatakan junub itu cuma dua, keluar air mani dan berhubungan badan. Kalau mandi besar ya sebenarnya lebih umum, cuman kurang enak nyebutnya. Jadi saya lebih suka nyebut dengan istilah mandi wajib karena mandi ini diwajibkan bagi mereka yang berhadas besar. Diwajibkan. Maka ini juga untuk memberikan penjelasan bahwa dalam syariat
mandi itu bukan hanya ada yang wajib, tapi ada yang sunnah juga gitu. Jadi mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena memang dalam syariat, teman-teman yang dirahmati Allah, mandi itu sebagai ibadah. Jadi mandi itu bukan ritual mengguyurkan air ke seluruh badan tok, bukan hanya itu. Tapi mandi itu adalah ibadah yang jika kita melakukan ada pahala di dalamnya. Jika kita melakukan ada ganjaran Allah terhadap kita bagi yang melakukan, tentu dengan pahala. Begitu. Nah, apa bukti kalau mandi itu ibadah? Pertama, dalam Al-Quran Allah menyebut secara eksplisit surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang yang mensucikan diri. Jadi mandi itu bisa jadi jalan agar kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tujuan hidup kita. Kita hidupkan untuk beribadah, dan ibadah itu agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cintanya itulah kemudian kita bisa diselamatkan di akhirat gitu. Karena orang kalau udah cinta itu ya sebagaimana kita cinta istri, cinta anak, apapun yang dia pengen kita beli. Apapun yang diinginkan kita usahain supaya bisa. Apa yang dia minati kita layani, kan begitu. Begitupun kita, kalau sudah cinta Allah kita dapat, tentu kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita dapatkan karena Allah sudah cinta. Nah, salah satu cara meraih cinta Allah adalah dengan bersuci. Nah, salah satu cara bersuci yang sudah disyariatkan selain wudhu yaitu mandi juga. Jadi mandi ternyata dalam syariat Islam bukan cuma ritual, bukan cuma kebiasaan, tapi dia juga sebagai ritual ibadah. Nah, kedua, bersuci atau mandi itu ternyata setengah daripada keimanan, yang ini akan menghasilkan pahala yang banyak begitu ya. Jadi kata Nabi Muhammad, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengah daripada iman. Jadi ketika kita sudah wudhu, ketika sudah mandi, setengah keislaman kita sudah dapat. Apa setengahnya lagi? Setengahnya lagi ibadah, bukan cuma wudhu doang, bukan cuma mandi doang ibadahnya, enggak, tapi setengahnya lagi kita hasilkan dengan ibadah. Artinya mandi itu juga cara untuk meraih pahala yang berlimpah daripada syariat yang kita jalankan ini. Kemudian yang ketiga, menunaikan perintah Nabi jelas. Jadi selain dapat pahala meraih cinta Allah, ini juga sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya jalani perintahnya. Kata Nabi Muhammad, bahkan hak kewajiban bagi seorang muslim mandi minimal 1 hari dalam 1 minggu. Ini yang kemudian ditafsiri oleh ulama, ditakwil oleh banyak ulama bahwa ini maksudnya adalah mandi hari Jumat. Karena itu sebahagian ulama mengatakan mandi Jumat itu kewajiban, sebahagian lagi mengatakan sunnah. Tentang apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah kita sudah bahas. Saya di video ini, di channel ini sudah bahas tentang itu di episode sebelumnya. Nah, kemudian juga yang keempat, mandi itu bisa meraih kewibawaan dan juga kebersehatan. Tentu sehat ya, karena orang yang mandi pasti bersih jauh dari penyakit, dan juga wibawa, dihormati oleh orang sekitar karena dia wangi, karena dia bersih, karena dia rapih, karena dia udah mandi. Tapi kalau orang nggak mandi itu kan lusuh, jelek, kumuh, rebek, itu kalau bahasa orang kampung. Tentu kan orang sulit untuk menghormati bahwa orang yang tidak menghormati dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati dirinya saja tidak menjaga pakaiannya, dianya tidak menjaga kebersihan dirinya. Maka mandi selain itu jadi jalur ibadah, dapat pahala, dapat cinta Allah, kita pun dapat penghormatan dari orang-orang sekitar kita karena kita terlihat bersih dan enak dipandang. Nah, yang jadi masalah, kapan mandi itu jadi wajib dan kapan mandi itu jadi sunnah. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode selanjutnya di channel ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nantikan episode selanjutnya dalam rubrik baru kita, yaitu fikih mandi wajib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.